Tidak ada kesuksesan yang kita dapat tanpa ada perjuangan. Tidak akan ada perjuangan tanpa ada kesetiaan dalam kebersamaan. Pahit manis perjalanan seharusnya menjadi sejarah hidup, namun sering terlupakan karena terlalu meriahnya gemerlap dunia. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang diberi karunia ketajaman rasa dan juga kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Dan tema kita hari ini, jas merah. Wow. Jangan sampai melupakan sejarah hanya di sudut pandang. Osan Tobing, mantan drummer band Kotak, baru-baru ini memberikan pernyataan di sosial media maupun di TV tentang hak royalti dari beberapa lagu yang dia ciptakan untuk band Kotak. Namun permasalahan internal personil band ini berawal dari pernyataan Tantri, vokalis yang sekarang, di beberapa kanal YouTube yang menyatakan alasannya kenapa tidak memiliki drummer tetap. Tantri berkata dengan candaan namun serius bahwa kalau tidak ada drummer, royalti yang dibagikan lebih enak karena dibagi untuk bertiga saja. Gitu. Pernyataan itulah yang akhirnya membuat Osan yang sudah bungkam selama 11 tahun akhirnya merasa tersinggung. Permasalahan tersebut menjadi semakin panas lantaran keinginan Osan untuk bertemu dan menyelesaikan secara kekeluargaan tidak ditanggapi dengan baik oleh Jua, Tantri, Sheila maupun manajemen band Kotak. Osan yang merupakan salah satu pendiri dari band Kotak ini pun mengaku tidak punya jalan lain selain memberi pernyataan di media dan akan berujung ke pengadilan jika Jua, Tantri, dan Sheila tetap enggan untuk bertemu. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, yang kita lihat di video-video klarifikasi Osan, dia kan begitu emosi dan menggebu-gebu. Nah, sebenarnya Osan ini aslinya kayak gimana sih? Yang gue rasain sih Osan itu adalah pribadi yang sangat baik, pribadi yang kalau sudah suka totalitas. Dia bukan orang yang suka bersandiwara, yang kamuflase. Jadi kalau dia suka ya kelihatan suka, kalau dia senang ya kelihatan senang, kalau nggak senang dia nggak kelihatan nggak senang. Jadi yang gue rasain sih dia bukan orang yang kamuflase. Okay. Dan hatinya orangnya perasa secara pribadi itu perasa. Jadi semarah-marahnya dia, kalau kita ajak ngomong secara terbuka, kita datangin apapun persoalannya, ya dia akan jadi baik. Memang dia temperamental orang, cuma hanya di kerongkongan, nggak di hati. Banyak orang yang berkarakter seperti itu, marah, meluap-luap. Pemarah itu karakter ya? Iya, karakternya pemarah, meluap-luap. Tapi abis marah ya udah. Bukan. Ada orang yang nggak pemarah kan? Iya. Tapi pendendam. Ada orang yang terlihat lembut, lemah lembut, tapi ketika marah dengan kebencian, jadi sakit hati berkepanjangan. Tapi menurutku Osan bukan orang kayak gitu. Marahnya bukan benci ya? Bukan. Marahnya di kerongkongan. Orang kayak Osan itu jam 2 marah, jam 2 lewat 5 menit udah baik. Jadi bukan orang yang dia paling pintar, bukan paling pintar sih, orang yang paling menghargai orang lain. Orang yang cuma karena dia gampang emosi, jadi dianggap. Jadi kalau nggak benar-benar paham, kalau justru nggak ngerti ya seolah-olah nyampe ke hati.
memang aku juga sempat lihat marahnya tuh bukan main kan atas persoalan ini. Iya, dan dia sampai bilang dendam gitu. Ya dendam kalau tidak kita temui. Jadi kenapa akhirnya ada tagih menagih soal royalti di sini? Sebenarnya bukan itu tujuan utamanya menurutku sih menurut yang gue lihat sih sebenarnya bukan soal royalti sih, cuma seakan-akan di kotak itu keberadaannya tuh tidak ada. Nah itu yang bikin menurutku pemicu utamanya. Pemicu akhirnya dia seperti itu. Pemicu. Karena kalau bicara uang, menurutku dia bukan orang yang kekurangan uang. Ya karena ada Posan sendiri bilang, oh dia marah-marah, netizen yang ngomong marah-marah Posan ini karena BU gitu, makanya nagih royalti. Ya kalau ada yang ngomong karena dia marah-marah itu karena butuh uang, ya salah satu adanya kotak itu kan karena dia. Artinya kan dia orang yang cerdas. Iya. Ya kan salah satu penyebab adanya kotak itu kan dia. Bahkan di salah satu podcast kan dia yang ngajak tantri, dia yang cerita itu. Salah satu pendiri utama Posan, kemudian ada Ices, Pare, dan Sela yang masih dari awal sampai sekarang tuh Sela. Ya siapapun itu tidak hanya Posan, kalau dilupakan atau terlupakan, ya pasti merasa tidak enak. Dan dia orang yang paling menghargai orang lain sih. Cuma itulah tadi, karena yang dinilai marahnya doang. Gampang marah, gampang baik. Kalau marah ngomong dulu, tapi pemaaf, nah gitu. Intinya dia adalah salah satu pribadi yang marahnya di kerongkongan. Dengan dia itu terus terang. Ngadepin orang kayak Posan itu apa adanya aja, terus terang. Kalau salah aja. Ya kalau misalkan kita salah ya ngaku salah aja. Dia pun kalau dia salah ya ngaku salah. Artinya yang sangat gua rasa apa yang dia lakukan ini karena dia merasa bahwa seolah-olah keberadaannya tuh tidak ada gitu. Seolah-olah dia tidak ada di kotak, seolah-olah gitu. Itu aja sih yang akhirnya berbicara royalti gitu. Karena gini menurutku, kenapa ada akhirnya bicara tentang royalti? Ya, selama 11 tahun akhirnya baru sekarang inilah gitu. Pemicu utamanya itu menurut yang gua rasa adalah ya ampun seolah-olah aku nggak ada, keberadaanku di kotak ini nggak ada gitu. Padahal walau bagaimanapun gue salah satu pendiri kotak. Ya kalau memang misalkan keberadaanku ini dianggap tidak ada, akhirnya dia ya gue tuntut deh. Kan walau bagaimanapun ada laguku, ada juga lagu ciptaanku. Ada lagu ciptaannya dia sendiri, ada yang bareng-bareng. Bareng-bareng, jadi bukan uang intinya. Tapi akhirnya jadi nagih uang, jadi nagih royalti gitu. Karena nggak ada jalan lain. Ya iya, bukan nggak ada jalan lain. Kalau dia emang berbuat di kotak itu, walau akhirnya keluar. Dia ada karya di kotak itu. Sementara karyanya entah sekali dua kali dibawain, tapi yang membuat karya itu yang dia rasakan seolah-olah tidak ada keberadaannya di sana. Ya akhirnya ya kalau memang keberadaanku itu seolah-olah dianggap tidak ada, ya aku akan tuntut apa yang telah aku buat. Sebenarnya gampang sih kalau temuin aja. Ya memang itu yang dijelaskan sama Posan di video itu, dia pokoknya pemicu semakin marahnya itu akses untuk menghubungi personil dan manajemen ini diputus gitu, di blok, di Instagram di unfollow gitu.
Akhirnya yang membuat dia semakin marah menurut yang gue rasain, kenapa menghindar. Itu tadi lo bilang kan Posan ini kan salah satu pendiri pertama band Kotak, artinya kalau nggak ada Posan tidak akan ada juga Kotak yang sekarang. Hal apa yang membuat Chua, Tantri, Sheila, berikut juga pihak manajemen sampai segitu sulitnya menerima permintaan Posan untuk bertemu? menurutku karena nilai dari marahnya doang aja sih. Menurutku kenapa sulit bertemu, tidak mau bertemu, karena yang dinilai marahnya si Posan itu doang. Padahal marahnya itu justru karena tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bertemu, gitu. Tidak bisa berbicara. Bahkan kan ada cerita di blog itu, di unfollow segala macam. Sebenarnya paling enak ngadepin orang kayak Posan tuh. Kita temuin aja. Kita ajak berbicara apa adanya. Kalaupun salah mengaku, karena kalaupun dia juga salah dia akan minta maaf. Gentle orang itu. Nah cuma orang kayak gitu tuh jangan, dia kan pemarah. Kalau kita balik kayak marah, tambah marah dia. Dan dia adalah pribadi yang mengerjakan segala sesuatu, mengucapkan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu itu tidak dengan ceroboh. Artinya apa yang dia lakukan saat ini menurutku hal yang memang sudah matang dia pikirkan. Sudah sangat-sangat matang dia pikirkan ini. Karena kenapa? Yang dia hadapi kan pada akhirnya bukan hanya Chua, Tantri, dan Sheila. Iya, tapi betul. fansnya Kotak, manajemen yang segala macam, sementara dia sendirian. Kenapa dia seberani itu menurutku? Ya karena dia punya dasar yang kuat. Kalau tidak punya dasar yang kuat, ya akan beresiko bagi pribadinya. Gitu. Dan dia juga tidak ada niatan misalkan untuk kembali ke Kotak. Satu sih menurutku ya. Karena keberadaannya tuh selama ini dianggap tidak ada, merasa dianggap tidak ada, itu yang dia rasain. Makanya kan ada istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Artinya tujuan adanya jas merah itu mengingatkan bahwa aku pernah di sini. Aku pernah ada di sini. Dan dia merasa dianggap tidak ada di situ. Yang dia rasakan. Walau misalkan si Sheila, Chua, dan Tantri tidak ada maksud untuk menghilangkan keberadaannya. Cuma kenapa dia merasa tidak ada di situ? Misalkan nanti si Chua, si Tantri, si Sheila ngomong bahwa kita tidak ada maksud untuk melupakan sejarah. Tapi pertanyaan baliknya, kenapa dia justru merasa keberadaannya di situ tidak ada? Intinya, apa yang dia lakukan itu sudah dia pikirkan dengan matang. Oke. Dari pihak personil band Kotak sekarang nih, Tantri, Chua, Sheila, ada yang miss nih dari mereka bertiga menghadapi Kotaknya sendiri dan juga menghadapi Posan. Ada yang dilupakan pasti. Apa itu sama mereka bertiga? Sejarah. Kita itu akan sedekat-dekatnya kita dengan seseorang. Seseorang itu akan terlupakan kalau kita lupakan sejarahnya. Kan gitu. Aku lihat Posan, menurutku dia orang yang cerdas. Menurutku dia orang yang mandiri. Menurutku dia bukan pribadi yang meminta-minta. Menurutku dia bukan pribadi yang
yang merendahkan dirinya sendiri. Dia seorang pemikir yang brilian. Jadi rasanya kalau cuma karena duit dia jadi begini, menurutku enggak. Dia orang yang tidak gampang menyerah menurutku. Dia orang yang suka dengan tantangan. Di sini bukan ngebela Posannya atau ngebela Kotaknya kan. Gue cuma ngebaca secara kepribadian Posan gitu. Yang terlihat jelas oleh gue adalah dia bukan orang yang bodoh. Dia bukan orang yang bodoh. Menurut lo nih, seberapa penting arti sejarah hidup dan apa yang membuat orang akhirnya melupakan sejarah? Ya kalau kita melupakan sejarah, akhirnya kita jadi orang yang semau gue. Seberapa penting sejarah? Kalau tidak mengingat sejarah, kita akan menjadi orang yang lupa diri. Negara Indonesia ini akan kita sia-siakan kalau kita lupa dengan pahlawan. Melihat permasalahan band Kotak yang semakin memanas, kalau lu di posisi Posan, apa yang akan lu lakukan dan kenapa? Terus juga kalau lu di posisi Chua, Tantri, Sheila, apa yang akan lu lakukan gitu? Ya sama aja yang dilakukan Posan. Kalau lu di posisi Posan bahkan melakukan hal yang sama. Ya sama. Karena kan yang paling membuat kita berharga itu ketika orang tidak melupakan sejarah. Ketika orang tidak melupakan apa yang telah kita buat. Nah dia intinya dia merasa terlupakan. Bahkan dia merasa bahwa keberadaannya di Kotak itu tidak ada gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, pokok permasalahan. Iya, pokok permasalahannya di situ. Nah, pertanyaan baliknya kenapa dia merasa keberadaannya tidak ada? Ya. Dan kalau aku di posisi Kotak sendiri, aku akan temuin. Kenapa harus ditemuin? Yang gue rasain, si Posannya sendiri nggak ada niat jahat. Si Posannya sendiri tidak ada niat untuk merusak Kotak. Si Posannya sendiri yang gue rasain tidak ada untuk mengganggu Kotak. Si Posannya sendiri tidak ada keinginan untuk gabung lagi dengan Kotak. Dia hanya merasa, kenapa sih seolah-olah nggak ada aku di Kotak ini? Padahal bagaimanapun juga aku pernah bikin Kotak. Bagaimanapun juga aku pernah ciptain lagu. Bagaimanapun itu, aku pernah terlibat dengan yang namanya Kotak. Itu aja sih yang menurutku membuat dia meluap-luap itu. Ada satu orang yang memberi jalanku sehingga sampai ke Jakarta ini. Kalau tanpa seseorang itu aku tidak akan sampai ke Jakarta ini. Sampai kapanpun tidak akan aku lupakan orang itu. Memang apapun perjalanan hidup kita itu kan atas izin Tuhan. Tapi kan mesti ada pelantara. Ya perantaranya ya yang ngajak aku ke Jakarta. Kenapa jadi dia meluap-luap? Kenapa dia jadi seperti orang yang sangat amat dendam? Ya. Justru karena dia sangat amat sayang dengan Kotak, dengan Tantri, dengan Sheila, dengan Chua. Aku ini teramat sangat sayang dengan kalian. Walau aku sudah di luar Kotak. Tapi kenapa sepertinya aku dilupakan, sepertinya aku tidak ada di Kotak itu aja yang dia rasakan tuh. Dan itu di samping karena dia merasakan sendiri, menurutku. Ya. Yang kedua karena banyak yang memberitahu gitu. Oh. Nah akhirnya jadi seperti itu.
Kalau aku jadi tantri, jadi cua, jadi sela, ya aku datangnya aja posan pelung, ngopi-ngopi, ngomong apa. Orangnya enak sih posan. Udah beres ya. Enak orangnya. Jangan nilai pemarahnya. Jadi jangan sampai ya itu jangan sampai salah penilaian karena marahnya, karena sebenarnya sangat Dia itu orang peduli yang dan sangat sayang sama kota. Enggak. Si Posan tuh menurutku orang yang sangat cerdas. Nah biasanya orang cerdas emang pemarah. Ya. Dan marahnya itu bukan karena benci, bukan karena nggak suka, saking dia pingin orang di sekitarnya itu jadi lebih baik, jadi lebih keren. Karena tahu seharusnya. Seharusnya seperti apa? Karena kecerdasannya sih dia makanya pemarah. Kan lucu kalau misalkan ada yang bilang Posan tuh begitu karena uang. Dia punya band. Ya. Dia punya pekerjaan lain gitu selain ini. Menurutku sekali lagi motivasi dia seperti itu sesuai yang gue rasain ini karena keberadaannya di kotak itu seolah-olah tidak ada. Yang lebih membuat dia emosi lagi, banyak yang menilai dia seperti itu tuh hanya karena duit. Dia tambah kesal. Seolah-olah dia orang nggak berduit gitu. Dan semarah-marah, sedendam-dendamnya dia yang marah di podcast manapun itu, di TV manapun itu. Nggak seperti itu sih sebenarnya. Temuin aja cerita. Dia tuh gampang orangnya netesin air mata tuh. Karena punya jiwa penyayang yang tinggi. Dia tuh kalau senang sama orang lupa dengan dirinya sendiri. Jadi loyal dan totalitas. Nah, orang-orang kayak gitu tuh kalau dilupakan tuh jadi sangat sakit, sangat kecewa. Jadi intinya ya memang tidak boleh dilupakan karena memang dia ada di situ. Jadi intinya permasalahan ini bukan tentang uang. Ya bukanlah, menurutku ya. Bukanlah, aku sempat nonton dari beberapa podcastnya dia karena ya kenapa ikut nonton karena ini juga meluruskan pemikiran para penonton kan, yang kalau ngelihat orang marah tuh udah kayak negatif duluan. Enggak. Kenapa juga aku nonton? Kenapa juga akhirnya dibahas di sini? Karena diakui atau tidak, Kotak itu salah satu band yang keren sih. Yang kemunculannya tuh bikin geger dan kaget gitu. Aku tidak akan bahas siapa salah dan benar di sini. Aku cuma bahas ke pribadi Posannya bahwa rasa marahnya, rasa kesalnya, bahkan dendam. Menurutku motivasinya adalah karena keberadaannya itu seolah-olah dianggap tidak ada. Itu yang dia rasain. Satu-satunya untuk ngobatin itu ya bertemu. Karena keberadaannya itu dianggap tidak ada, akhirnya dia menuntut royalti. Kepalangan kan? Iya. Aku tidak, dia merasa tidak ada di situ, dianggap tidak ada. Ya, sementara kan ada karyanya. Yang paling lucu lagi kan dia salah satu pendiri Kotak gitu. Bukan yang diajak Kotak. Pendiri loh. Kalau ada Posan di depan lu ini, lu mau sampaikan apa untuk Posan? Ya aku pun kalau di posisi dia akan berbuat hal yang sama. Karena aku hanya bisa lihat Posan di TV. Aku tidak pernah bertemu seumur hidupku dengan Posan. Tapi yang gua rasain, sekali lagi, karena keberadaannya di Kotak itu seolah-olah dianggap tidak ada. Itu aja sih motivasi dia.
Tidak ada niat lain dia. Dan siapapun yang merasa dilupakan dalam membuat sejarah ya akan seperti itu. Siapapun. Pesan untuk Tantri, Chua, dan Sheila? Aku tidak tahu perjalanan mereka. Tapi yang gue rasa, selama mereka bersama, Posan itu seperti kakak, seperti bapak, seperti ibu. Dan Posan itu yang aku tahu teramat sangat sayang dengan mereka itu. Kalaupun dia sekarang penuh dengan kemarahan dan dendam, pasti ada yang salah. Karena kalau tidak ada yang salah, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi solusinya adalah jalan keluarnya, temuin aja. Temuin, bercerita, buat maaf-maafan. Yang gue rasa nih, berkali-kali gue ucapin. Pada dasarnya Posan itu amat sangat sayang dengan sama gitarinya Sheila, Tantri dan Chua. Aku pribadi bukan sok tahu di sini, bukan usil. Cuma kebetulan gue nih punya rasa yang tajam, jadi gue bisa merasakan apa yang gue lihat, yang gue dengar dengan tajam. Jadi makanya gue berbicara seperti ini. Itu aja. Dan Kotak itu adalah salah satu band yang mengagetkan di awal kemunculan. Jadi sayang lah kalau pada akhirnya seperti ini. Semoga secepatnya kalian bertemu. Dengan begitu akan secepatnya terjadi perdamaian, tidak seperti ini lagi. Kasihan penggemar-penggemar kalian. Itu aja sih. Terakhir pesan buat seluruh fans Kotak. Apapun yang dikatakan oleh Posan, walau dengan marah, walau dengan dendam, apapun yang dikatakan oleh Chua, oleh Tantri, oleh Sheila, tapi bagiku mereka berempat itu adalah saudara seperjuangan. Sehingga terlahirlah yang namanya Kotak. Jadi buat seluruh fansnya Kotak, jadilah pendingin, jadilah penyejuk, berdoa, jadilah mediator perantara, biar persoalan ini cepat selesai dengan damai. Oke. Mengerti atau tidak, setuju atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye.